Mari kita buka kitab kita dalam kitab Yeremia pasal 29. Kita akan baca dari ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14. Yeremia pasal 29 ayat ke-10 sampai dengan ayat ke-14. Yeremia 29 Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat ke-14. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri kembali, saudara. 14. Yeremia pasal 29 ayat ke-10 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, baru aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyatakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memberikan padamu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah diberai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Silakan duduk, Bapak Saudara. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah memiliki iman untuk menatap hari esok. Sekali lagi, memiliki iman untuk menatap hari esok. Kita bersyukur, saudara, kita sudah berada di penghujung tahun 2024 dan kita akan memasuki di tahun yang baru, tahun 2025. Kita melihat bagaimana ternyata penyertaan Tuhan itu masih ada. Dari awal tahun ini sampai dengan akhir tahun ini, ternyata Tuhan masih menyertai hidup kita. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Tuhan masih memelihara keluarga kita. Tuhan masih menolong hidup kita. Artinya, saudara, ada penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan tahun depan kita juga harus memiliki iman yang lebih besar lagi, agar tahun depan hidup kita akan lebih baik dari tahun ini. Agar tahun depan masalah yang kita hadapi sekarang, tahun depan semuanya dapat kita selesaikan dengan penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Amin. 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 Ya. Nabi Yeremia yang kita baca itu, yang tadi barusan kita baca, merupakan nabi yang diutus oleh Tuhan pada usia muda. Pada usia muda Tuhan sudah mengutus nabi ini ke suku Israel bagian selatan. Karena pada saat itu Israel terbagi dua. Ada Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan itu namanya suku Yehuda. Yeremia Tuhan utus untuk memimpin suku Yehuda di dalam kehidupannya akan Tuhan. Nabi ini juga, saudara, dikenal sebagai nabi ratapan atau nabi menangis. Karena bangsa Yehuda ini adalah bangsa yang hampir sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak ajaran-ajaran sesat yang ada di sana, banyak nabi-nabi palsu
Banyak imam-imam yang hanya mencari keuntungannya sendiri. Sehingga Yeremia terus meratap kepada bangsa ini, agar bangsa ini hatinya berbalik kepada Tuhan. Bahkan bangsa ini pun, bangsa Yehuda pun diperkenankan Tuhan mereka untuk dijajah oleh bangsa Babel. Dan Yeremia ada di sana. Dan Yeremia pun bersama-sama dalam penderitaan bangsa ini, sudah. Oleh sebab itu tadi dikatakan di ayat yang ke-10, aku setelah 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Setelah 70 tahun bangsa Yehuda, ya, bangsa Yehuda itu dijajah oleh bangsa Babel, barulah Tuhan memperhatikan bangsa itu. Dan Yeremia berada di tengah-tengah penderitaan bangsa ini. Tetapi saudara, bukan berarti bangsa ini hidup dalam penderitaan. Mereka tidak memiliki iman. Yeremia tetap terus berdoa kepada Tuhan agar bangsa ini lepas dari penderitaan dan dipulihkan oleh Tuhan. Untuk melihat hari esok yang penuh harapan, kita harus punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, manusia itu tidak bisa melihat hari ke depan dengan keinginan-keinginan mereka yang terlalu besar. Ada ramalan-ramalan yang diberikan oleh manusia untuk tahun depan, ada prediksi-prediksi yang diberikan oleh manusia untuk tahun depan, tapi belum tentu tahun depan itu terjadi. Karena bukan kehendak Tuhan. Presiden pernah mengatakan tahun ini adalah tahun suram, ya kan? Inflasi naik, bahan kebutuhan pokok semuanya naik, susah. Tapi puji Tuhan, selama tahun ini tidak ada kerusuhan di mana-mana, tidak ada kita dengar orang demonstrasi karena adanya harga-harga yang naik. Sampai di akhir tahun ini pun Tuhan masih menyertai kita. Ya. Banyak orang memprediksi seperti itu, saudara. Banyak orang meramal tentang besok atau tahun depan. Ya. Bahkan banyak juga orang yang meramal akhir dari dunia ini atau kiamat dari dunia ini. Ada suku Maya yang waktu itu beritanya sangat heboh sekali. Suku Maya mengatakan bahwa tahun 2012 bahwa dunia ini akan kiamat karena kalender dari suku ini habis di tahun itu. Sampai dibuat filmnya itu, ada filmnya itu banyak sekali yang nonton. Orang sudah memprediksi 2012 itu kiamat. Tapi kenyataannya lewat dari tahun 2012 tidak terjadi apa-apa. Dunia masih baik-baik saja, tidak ada kiamat. Itu prediksi dari manusia. Ya. Ada juga yang memprediksi di Indonesia ini bahwa tahun 2020 akan kiamat. Jual semua barangmu, kumpul di gereja. Dan ternyata tidak terjadi. Ternyata tak terjadi. Banyak ramalan-ramalan yang diberikan oleh manusia untuk ke depan. Tetapi saudara, karena kita memiliki iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka harapan kita pun juga haruslah kita taruhkan kepada Tuhan kita. Jangan kita memiliki harapan, tahun depan akan lebih susah dari tahun ini. Jangan. Berarti imanmu lebih rendah dari kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus punya harapan. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Tahun depan hidup saya akan lebih baik. Tahun depan berkat yang diberikan Tuhan akan lebih banyak. Karena saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Amin. 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 Ya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita perhatikan dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Ada 3 hal. Yang pertama adalah Tuhan akan menggenapi
Tuhan bilang kepada Yeremia, 70 tahun setelah bangsa ini hidup menderita, saya akan bebaskan bangsa ini. Itu jadi Tuhan. Ya. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, maka dia tidak akan pernah mengingkari. Beda kalau manusia itu yang berjanji. Kadang-kadang manusia ini dia yang buat janji, dia juga yang mengikat. Bilanglah, Gembala, saya janji hari Minggu saya datang gereja. Tahunya nggak datang. Kita ketemu di sini ya jam 10. Ternyata sudah jam 10, orangnya belum datang. Jam 11 belum datang. Jam 12 belum datang. Baru jam 2 siang baru datang. 4 jam dia lewat. Ya. Kadang-kadang manusia itu kalau berbuat janji, kadang-kadang suka mengingkari. Karena kadang-kadang kita berbuat janji tanpa kita pikirkan dulu, asal keluar aja. Asal keluar aja. Saya janji kalau nanti Tuhan memberkati keluarga saya akan setia gereja. Pas Tuhan memberkati, malah makin parah gak pernah gereja. Banyak orang seperti itu, saudara. Dia lupa akan janjinya. Dia lupa akan perkataannya yang dia ungkapkan kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, maka tidak akan pernah dia mengingkari janjinya di dalam hidup kita. Tuhan pasti akan menepati. Karena dia memegang janji, dia bukan pelupa. Dia bukan pelupa, tetapi dia selalu melaksanakan janjinya. Apa yang Tuhan janjikan? Di ayat 11 dia katakan, aku tahu rancangan yang padamu yang aku berikan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah memberikan kita rancangan yang mendatangkan kecelakaan, yang mendatangkan kerugian dalam hidup kita, yang mendatangkan malapetaka dan musibah. Tapi Tuhan mendatangkan sesuatu yang memberikan hidup kita itu mengalami damai sejahtera. Tapi kadang-kadang saudara, manusia itu tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa bersyukur. Lihat orang punya motor bagus, pengen beli motor bagus. Padahal motornya sudah lumayan, masih bisa dipakai kemana-mana. Lihat orang punya handphone bagus, pengen beli. Lihat orang punya rumah besar, ingin beli rumah besar. Lihat orang punya mobil bagus, ingin beli mobil bagus. Tidak pernah bersyukur. Ya. Asal jangan pernah lihat orang punya istri cantik, pengen istri cantik, itu nggak boleh. Kadang-kadang saudara, kecelakaan itu, rancangan kecelakaan itu yang membuat itu adalah diri kita sendiri. Kita punya berkat, kita taruh berkat itu, kita main di online, habis uang saudara. Main saham, tahunya saham saudara habis. Lalu saudara salahkan Tuhan. Tuhan, uangku sudah habis. Aku pasang judi online, kalah semua uangku Tuhan. Gak ada lagi makan buat istri anak. Ya salahmu. Kenapa kau pasang judi online? Tuhan, udah habis uangku Tuhan. Ya salahmu, kenapa kau bawa kemana? Kelapa tua, mabuk-mabukan di sana. Kalau Tuhan berkati engkau, yang pergunakan dengan baik. Kadang-kadang kita sendiri yang merasakan, oh ini rancangan kecelakaan yang datangnya dari Tuhan. Padahal itu karena keinginan daging, perbuatan kita sendiri. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, puji Tuhan, gereja kami yang di kampung minggu kemarin kami merayakan Natal. Ini sudah tahun yang kedua.
kami berdoa karena kami tidak punya cukup dana untuk merayakan. Kemudian kami juga harus bayar uang sewa gereja bulan ini. Berdoa kami bergumul kepada Tuhan bersama-sama setiap pagi kami bawa ke dalam. Puji Tuhan. 1 minggu sebelum Natal, saya punya kerinduan saya harus berpuasa untuk Natal. Kami tidak membatalkan Natal, kami Natal tanggal 7 dan punya dana saat itu. Kami punya iman harus ada Natal. Saya berdoa, saya berpuasa bersama dengan istri saya. Padahal sebetulnya saya punya penyakit asam lambung. Saya tidak boleh perut kosong, saya tidak boleh telat makan. Tapi pada saat itu saya sungguh-sungguh punya tekad, saya mau puasa dulu buat Natal ini. Saya bilang ke saya tidak sarapan dulu, saya mau puasa. Saya puasa. Lalu saya tidak makan, setiap saya tidak makan, saya berdoa, Tuhan, kalau memang kami harus merayakan Natal dengan sederhana, tidak apa-apa. Tapi Natal harus kita buka. Kemudian sorenya saya buka. Saya berdoa dulu baru saya berbuka. Dan tidak berapa lama, saudara, ada WhatsApp datang ke handphone saya dan WhatsApp itu berisi begini. Pak Pendeta, puji Tuhan, proposal yang diajukan untuk Natal Bapak sudah kami ACC. Karena pada saat itu saya mengirimkan proposal bantuan, sudah di ACC, sudah terima. Puji Tuhan, sore ini sudah ditransfer ke rekening bank. Kemudian saya bilang ke istri saya, coba baca WhatsApp ini betul kan? Karena nomor rekeningnya yang dipakai adalah nomor rekening istri saya, jadi saya harus ajak istri buat cek dulu KTM. Ternyata saudara, ternyata ketika kami ke ATM dan benar, ternyata sudah terasa. Dan itu yang membuat kami bersuka cita. Ternyata Tuhan itu sangat baik. Dan saudara pun merasakan kebaikan Tuhan kalau betul-betul saudara cari Tuhan dengan benar. Hari Sabtu kami Natal, dari dana yang sudah dikirim, kami memberikan sembako kepada jemaat dan kami sisakan yang tadi Bapak Ibu sudah terima buat jemaat. Tuhan itu tahu rancangan apa buat saudara di waktu yang tepat, di saat yang tepat, dan bentuk yang tepat. Tuhan tahu apa yang sekarang saudara butuhkan. Kebutuhan saya dengan kebutuhan saudara berbeda-beda, tapi caranya sama. Bisa saja Tuhan pakai orang lain buat menolong saudara. Bisa saja orang yang tidak saudara kenal menolong hidupmu saat ini. Atau bisa saja orang yang saudara benci sekalipun dipakai oleh Tuhan untuk menolong hidup saudara. Karena apa? Rancangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Tapi firman-Nya berkata, pasti rancangan Tuhan itu damai sejahtera dan ada harapan. Kalau saudara punya harapan, berarti ada yang kita bilang tunggu-tunggu. Dan yang kita tunggu itu pasti sesuatu yang baik dalam hidup kita. Contoh, kalau saudara kerja, pasti di bulan Natal ini saudara berharap akan mendapatkan apa? THR ya kan? Wah, saya berharap nanti bagian di bulan Desember ada THR. Nah, itu kan sesuatu yang baik yang kita akan dapatkan. Ya. Tidak mungkin saudara berharap untuk sesuatu yang
nanti saya dapat sakit. Nggak bisa. Nggak mungkin orang berharap seperti itu. Tidak mungkin saudara berharap mendatangkan kecelakaan. Wah, saya berharap nanti motor saya diambil orang. Nggak bisa. Nggak mungkin berharap seperti itu. Pasti harapan itu adalah sesuatu yang baik yang kita inginkan terjadi. Dan sebab itu janji Tuhan itu berkata bahwa Dia akan memberikan harapan yang baik. Oleh sebab itu percayalah janji Tuhan dalam hidup saudara. Hari Natal adalah waktunya Yesus itu betul-betul lahir dalam hidup. Natal tahun ini harus ada perbedaan dengan Natal tahun kemarin. Harus ada yang berubah dalam hidup saudara di hari Natal ini. Hubunganmu dengan Tuhan di hari Natal ini harus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Hubunganmu dengan keluarga yang tadinya tidak harmonis di hari Natal ini harus makin harmonis lagi. Tidak ada baju baru apa-apa, yang penting Yesusnya ada. Tidak makan yang enak apa-apa, yang penting Dia lahir di tengah-tengah keluarga. Jangan jadikan Natal tahun ini ya sia-sia lewat aja. Tahun depan ya gak ada perubahan. Atau waktunya Tuhan menggenapi janji kita dan kita mengalami perubahan. Amin. Yang kedua adalah rancangan Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera. Saudara, kalau orang yang mengalami damai sejahtera dari Tuhan, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bimbang. Dia akan mengalami ketenangan. Tenang hidup Tuhan. Nggak lagi berpikir besok mau makan apa ya. Udah nggak punya duit. Ya. Utang sudah banyak di sana sini. Jadi habis buat bayar utang. Kalau orang yang mengalami damai sejahtera Tuhan, uangnya habis bayar utang, tapi masih merasa tenang. Kok kamu masih tenang sih? Kita udah susah. Ya apa-apa kan kita udah Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa bimbang yang terjadi dalam hidup kita. Baik di dalam situasi ekonomi kita, baik di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita, baik segala pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada rasa bimbang. Tenang aja, tenang. Dan sukacita selalu diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kalau ada orang bilang, kok kamu sepertinya gak punya masalah sih, kok hidupnya selalu bahagia selalu? Ya karena Tuhan sudah kasih kita damai sejahtera. Masalah tetap ada, tapi kita tetap bisa bersukacita di dalam hidup. Makanya di hari Natal ini jangan jadi terikat karena masalah kita. Nikmati aja sukacita Natal ini. Jangan jadikan masalahmu lebih besar daripada sukacita Natal di tahun ini. Amin. Amin. Karena apa? Karena jika kita berseru berdoa kepada Tuhan, ayat 12 katakan, Aku akan mendengarkan kamu. Tuhan sudah janji kepada Yeremia. Dan Tuhan juga berjanji, kamu berdoa, aku akan mendengar. Kenapa? Karena telinga Tuhan sedang tertuju kepada seruan doa. Jadi saudara, orang yang mengalami damai sejahtera dari Tuhan, maka hidupnya selalu berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Perkuat doamu di hari Natal ini. Perbanyak doamu di hari Natal ini. Lebih banyak waktumu untuk berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan waktu kebanyakan nonton drama Korea. Jangan waktu kebanyakan main media sosial, TikTok live, apalagi Instagram live, Facebook live, gitu kan. Jangan kebanyakan
tempat ngobrol sama tetangga, ngobrolin orang lain, ngobrolin kejelekan. Ida, tahu nggak tetangga itu? Oh, baru beli mobil baru dong. Ini dari mana ya duitnya ya? Jangan-jangan hasil lipunan. Malah bikin tambah dosa. Tapi mari kita perbanyak waktu kita untuk Tuhan. Mari perbanyak persekutuanmu di hari Natal ini lebih lagi kepada Tuhan. Karena tadi janji Tuhan bilang, setiap doamu aku akan mendengar. Tapi kita nggak pernah berdoa. Kemudian kita bilang, Tuhan, tolong aku yang nggak bisa, saudara. Meskipun Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan, tapi Dia juga ingin mendengar apa yang menjadi seruan dari isi hati saudara. Makanya Yeremia itu dikatakan sebagai nabi ratapan, nabi menangis, karena di setiap waktu dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong bangsa ini. Tuhan, bebaskan bangsa ini dari penderitaan. Tuhan, lepaskan bangsa ini dari nabi-nabi palsu. Tuhan, bangkitkan bangsa ini. Dia berseru. Dan Tuhan menenapi janjinya dan berkata, setiap doamu akan aku dengar. Amin. Mari saudara, kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita nggak banyak jemaat di sini. Tapi kalau hidupmu betul-betul benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan menjadi berkat, jadi terang buat keluargamu, buat saudaramu, buat gereja tempat. Jadi berkat keluarga Patung itu. Wah, gereja di mana? IBI Green Terlibat Singkong. Jadi gereja itu tidak dilihat dari semegah gedungnya, terus alat musik yang banyak, terus yang mewah. Gereja itu bukan hanya gedung. Gereja itu adalah tubuh kita. Tubuhmu adalah bait Allah. Gereja ini adalah tempat bagaimana engkau bisa datang bersekutu di hadapan Tuhan. Secara sederhana Tuhan pun hadir. Ya. Secara sederhana Tuhan pun ada di tempat ini. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari kita melihat rancangan dari Tuhan. Karena rancangan dari Tuhan dikatakan bahwa rancangan yang diberikan oleh Tuhan itu adalah rancangan yang melampaui segala akal manusia. Kita inginnya seperti ini, kita inginnya tahun depan seperti ini, tapi rencana Tuhan beda dengan rencana saudara. Kehendak Tuhan beda dengan kehendak saudara. Kita hanya bisa bermohon, kita hanya bisa meminta, tetapi yang mewujudkan itu Tuhan itu sendiri. Rencana Tuhan itu melebihi dari segala akal manusia, bahkan melebihi dari apa yang kita pikirkan saat ini. Kita maunya seperti ini, tapi Tuhan bisa kasih lebih daripada yang saudara pikirkan saat ini. Itu rancangan. Dan yang ketiga, kalau kita beriman, maka hidup kita adalah tempat persekutuan dengan Tuhan. Saudara, tahun depan adalah waktunya kita untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Bagaimana Tuhan itu adalah pribadi yang ingin ditemui. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakannya aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku dan memulihkan keadaan. Yang ketiga,
tahun depan adalah waktunya Tuhan memulihkan keadaan. Amin. Amin. Tuhan berjanji kepada Yeremia, tadinya bangsa ini yang sudah bercerai-berai, yang ada di mana-mana, Tuhan berjanji Tuhan akan pulihkan bangsa ini dan bersatu kembali ke tempat yang semula. Ya. Dan Tuhan berjanji, jika kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Banyak cara manusia untuk mencari Tuhan. Orang melihat ada gunung, mereka anggap itu Tuhan, mereka kesana cari Tuhan, mereka sembah. Ya. Orang melihat ada batu, mereka anggap itu Tuhan, mereka buat patung, lalu mereka sembah. Orang melihat matahari, mereka anggap itu Tuhan, mereka sembah matahari. Jepang orang rata-rata menyembah matahari. Tapi bukan itu. Kalau kita yang kita sembah bukan patung, bukan matahari, bukan gunung, tapi kita jelas bahwa yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat dalam hidup sekarang. Tuhan yang lahir hari ini di kandang domba, itulah yang menjadi Tuhan kita, bukan patung, bukan gunung, bukan batu atau apapun itu. Oleh sebab itu, saudara, mari kita perkuat lagi iman kita kepada Tuhan. Jangan meragukan Yesus dalam hidup saudara. Apapun kondisi kita, jangan pernah meragukan Yesus. Dia baik, dia mengasihi saudara, dia mengasihi, dia mengasihi semua orang. Bahkan firman-Nya katakan dia akan pulihkan keadaan. Sekalipun kita banyak dosa, saudara, sekalipun hubungan kita jauh dari Tuhan, tapi kasih Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Amin. Saudara yang jauh dari Tuhan, dia akan selalu berusaha menarik saudara untuk kembali dekat. Saudara yang hilang, dia akan terus cari saudara dan menemukan saudara untuk kembali kepada Dia. Dan dia rindu agar hidup kita tidak dirasakan dosa. Dia rindu mengampuni, memulihkan hidup agar hidup kita selamat karena kasih dari Tuhan. Di hari Natal ini, mari kita melihat hari esok, kita melihat tahun depan dengan iman, pengharapan di dalam Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada perimbangan, tidak ada kekhawatiran, karena Yesus berkata. Amin. Amin. Dalam firman Tuhan siang hari ini berkati kita semua.